realitas yang rentan terjadi di Indonesia adalah kasus pelecehan seksual. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Tahukah Anda, berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, angka korban kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data tahun 2019 dari Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, total ada 13.568 laporan kekerasan seksual yang diterima dari 34 provinsi di Indonesia, dengan DKI Jakarta menjadi peringkat nomor 2. Salah satu bentuk pelecehan tersebut adalah catcalling. Catcalling adalah pelecehan seksual secara verbal yang biasanya dilakukan dengan mengomentari fisik atau tampilan orang lain dengan kata-kata atau komentar yang mengganggu, dan biasanya ke arah seksual dan terjadi di tempat umum. Perkenalkan, saya Andrea Maranajwa dari SMA Avicenna Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Catcalling sebagai pelecehan seksual secara verbal terhadap remaja di Jakarta Selatan. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui fenomena terjadinya catcalling, mengetahui pengalaman remaja saat menghadapi catcalling, mengetahui persepsi remaja akan masalah catcalling, dan yang terakhir, untuk mengetahui respon remaja ketika menghadapi catcalling. Untuk metode penelitian, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pertanyaan yang sudah teruji validitasnya dimasukkan ke dalam kuesioner di dalam media Google Form, yang disebarkan secara acak melalui media sosial kepada remaja di Jakarta Selatan. Terdapat 72 responden dengan rentang usia 10-17 tahun. Kuesioner tersebut menggali responden terkait konsep dasar, pengalaman, jenis, dampak, persepsi, dan respon terhadap catcalling. Berdasarkan data yang diperoleh, remaja perempuan dan laki-laki di Jakarta Selatan memahami apa itu pelecehan seksual. Namun, sebanyak 57% perempuan sudah pernah menjadi korban catcalling, di mana laki-laki hanya dengan 27% saja. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dijalankan bahwa mayoritas korban catcalling adalah perempuan. Jenis catcalling yang paling sering digunakan adalah godaan dengan 60% pada perempuan dan 42% pada laki-laki. Dampak tertinggi yang dirasakan korban catcalling adalah marah dengan 85% pada perempuan dan 46% pada laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak utama yang dirasakan korban adalah dampak psikis atau secara emosional. Sebanyak 92 perempuan dan 70% laki-laki berpikir bahwa catcalling termasuk sebagai pelecehan seksual. Namun, masih ada juga beberapa orang yang berpikir bahwa catcalling adalah bentuk interaksi biasa, candaan, dan bahkan pujian. Terdapat 23% remaja perempuan dan 25% remaja laki-laki yang menganggap catcalling sebagai pujian. Persentase tersebut dapat membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk menormalisasi ataupun menyepelekan catcalling. Selain itu, respon tertinggi remaja di Jakarta Selatan terhadap catcalling adalah bingung dengan 67% pada perempuan dan 47% pada laki-laki. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kurangnya wawasan yang didapati sehingga masih banyak orang yang kebingungan dalam bertindak. Catcalling adalah tindakan mengomentari dengan kata-kata atau komentar yang senonoh yang biasa ditemukan di tempat umum. Kebiasaan masyarakat yang sering menyepelekan dan juga menormalisasikan tentunya menjadi salah satu alasan mengapa catcalling masih ada. Maka dari itu, melakukan pembelajaran edukasi seputar pelecehan seksual dan catcalling akan dapat membawa perubahan. Pendidikan seks ini tidak hanya diberikan kepada perempuan saja, namun juga untuk laki-laki. Dari sini diharapkan dapat meminimalisir jumlah pelaku dan juga korban karena sudah diberikan pengetahuan dan wawasan dari sekolah selaku lembaga pendidikan formal. Dari pendidikan seks ini diharapkan para remaja dapat menghentikan kebiasaan menormalisasikan catcalling dan juga menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah pelecehan secara verbal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.